Halo, semangat pagi semuanya. Pembahasan matematika dasar UM-UGM kali ini adalah tentang turunan. 4 buah soal. Saya ambil soal dari UM-UGM 2019 dan UM-UGM 2018. Matematika dasar, teman-teman ya. Seperti biasa, alangkah baiknya kalau teman-teman kerjakan terlebih dahulu sebelum melihat pembahasannya. Tapi nggak apa-apa juga kalau teman-teman ingin langsung melihat pembahasannya. Ini dua soal yang pertama ya. Dan ini dua soal yang kedua. Oke, saya akan langsung membahasnya dari soal pertama ya. Diketahui dari UMGM 2019 teman-teman ya, kode soal 634. Diketahui fx seperti ini. F1 sama dengan f aksen 1 sama dengan 2, maka A tambah B itu berapa? Oke, fx-nya kita ubah bentuknya teman-teman. Akar itu sama dengan pangkat setengah ya. Berarti fx bisa ditulis x kuadrat negatif ax tambah b pangkatnya setengah. Kenapa kita ubah seperti ini? Karena turunannya itu seperti ini teman-teman. Dari yang paling umum, paling luas, berarti pangkat setengah. Setengahnya turun ke depan. Seperti ini. Pangkatnya berkurang 1. Setengah dikurang 1 tuh negatif setengah. Dalamnya tetap ya tentunya. Nah seperti ini. Ini yang paling luas atau paling umum saya sebut ya. Setelah itu baru ke dalam. Diturunkan juga. 2x negatif A. Ini konstan berarti 0 ya. 2x negatif A. Karena perkalian ini dikurung teman-teman ya. Nah, inilah dia f aksen x-nya. Kata soal, f1 itu 2. Nah, berarti x-nya diganti 1 nih. f1 ke sini masukannya teman-teman ya. f1 berarti 2. Saat x-nya 1, nilai ini berarti 2. Nah, kita substitusi. X-nya ganti 1. Berarti akar 1 kuadrat dikurang A kali 1 tambah B itu sama dengan 2. X-nya ganti 1, karena F1 teman-teman ya. Untuk menghilangkan akar, di kuadrat. 1 kuadrat 1. Nah, ketemulah, dihilangkan, dikuadratkan sekalian teman-teman ya. Biar efektif, biar nggak bolak-balik ya. 1 negatif A tambah B. Berarti ruas kanan juga kuadrat, 4. Ketemulah negatif A ditambah B itu berarti 3. Nah, kita simpan dulu ini teman-teman ya. Berikutnya, F aksen 1 juga 2. Berarti X-nya diganti 1 untuk F aksen X. Nah, ini teman-teman. X-nya diganti 1 setiap X di sini. Nilainya juga 2. Nah, kita ganti. Berarti itu setengah. Ya. Ini pangkatnya negatif itu sama aja dengan per gini teman-teman ya. Dan ini setengah nih, berarti akar seperti ini. Berarti yang di atas tuh ini. X-nya ganti 1, berarti 2 ke 1. 2 dikurang A. Itu yang atas. Tadi per jadinya ya. Pangkat setengah tuh akar. X-nya langsung kita ganti 1 nih. 1 dikurang A tambah B. 1 kurang A tambah B. Kata soal dia itu sama dengan 2. Nah, gini. Nah, coba lihat, kita sudah punya ini akar 1 negatif A tambah B. Nah, kan sama dengan sini. Berarti itu nilainya 2. Ya. 2 dikurang A per 2 dikali 2. 2 yang ini segini tadi adalah 2. Yang ini tadi teman-teman ya. Sama dengan 2. Dah, kita kali silang. 2 dikurang A sama dengan 4 kali 2, 8. Ketemulah A-nya berarti negatif 6. Ya kan?
A-nya negatif 6. A negatif 6 berarti kita substitusi ke sini ketemu B-nya. A-nya ganti negatif 6. Negatif 6 ketemu negatif jadi 6. Agar 3 berarti B-nya harus negatif 3. Ya kan? 6 dikurang 3 kan 3. Nah, berarti B-nya itu negatif 3. B ketemu negatif 3. Nah, pertanyaan soal A tambah B. Nah, ini teman-teman ya. Berarti A tambah B itu A-nya negatif 6, B-nya negatif 3. Hasilnya negatif 9. Yang A. Berikutnya, soal kedua. Gradien kurva ini di titik ini sama dengan 5A negatif 1. Gradien kurvanya ini ya teman-teman, di titik ini itu berapa? Nah, gradien itu teman-teman ya, gradien itu sama aja dengan turunan. Jadi cara mencari gradien itu tinggal diturunkan teman-teman. Ya. Nah, berarti kita turunkan itu gradiennya. Turunan f aksen x atau gradiennya adalah 3x pangkat 2 negatif 8x positif A. Ini 0 ya. Nah, inilah gradien atau turunannya. Di titik ini, nah berarti x-nya negatif 1, ya teman-teman. Titik itu kan x, y. Nah ini x-nya. Di x sama dengan negatif 1, x-nya ganti negatif 1 tuh teman-teman. Nah berarti gradiennya ini, itu gradiennya ini teman-teman. Nah gradiennya kan sama dengan 5A negatif 1. Berarti saat x-nya negatif 1, gradiennya adalah ini. Saat x-nya negatif 1, setiap x ganti negatif 1, gradien ini nanti sama dengan 5A negatif 1. Nah, kita substitusi ya. 3 negatif 1 kuadrat, negatif 8 kan negatif 1 ditambah A itu sama dengan 5A negatif 1. Nilai gradien segitu. Nah, kita proses. Ini 1 berarti 3. Positif 8 berarti 11 ya teman-teman ya. Tambah 1 berarti 12. Ini ke sana berarti jadi 5A kurang A, 4A. 12. Ketemulah A-nya berarti 3. Nah, ketemu A-nya. A ketemu 3, kita hendak mencari gradien kurva ini. Berarti gradiennya ini teman-teman. Di titik ini, nah, artinya X-nya diganti 2. Jadi pertanyaan soal itu sebenarnya F aksen gradien saat X-nya itu 2. Nah, kita ganti, X-nya ganti 2 tuh. 2 kuadrat. 4 kali 3 ya, atau kita tulis dulu deh ini. 3 kali 2 kuadrat, negatif 8 kali 2, positif A. A-nya udah ketemu 3. Ini ya A-nya. Dah, 4 kali 3, 12, dikurang 16, tambah 3. Negatif 4 tambah 3 berarti negatif 1. Yang D. Gampang teman-teman ya. Kuncinya, gradien itu sama dengan turunan. Berarti cara mencarinya tinggal diturunkan aja teman-teman. Soal berikutnya dari UMGM 2018 ya. Fx-nya ini, F aksen itu akan naik untuk X yang mana? Nah, teorinya teman-teman, F aksen, F-nya naik saat F aksennya positif. F aksen positif, maka F-nya naik. Bedakan teman-teman ya, ini F aksen itu gradien atau turunan. Ini F itu fungsinya, berarti kurvanya. Turunannya positif, kurvanya naik. Nah gitu teman-teman ya. Untuk turunannya negatif, kurang dari untuk negatif, kurvanya turun. Nah ini F aksen yang naik teman-teman. Nah lihat nih teman-teman, F naik, F aksennya yang positif. Turunan dari F, ini F aksen, itu yang positif. Nah ini hati-hati ya teman-teman ya. Ini F aksennya yang naik. Berarti yang positif tuh F double aksennya turunan dari ini teman-teman. Nah maksudnya gini. F aksennya naik.
maka turunan dari F aksen. Nah, turunannya F aksen itu ya F double aksen. Ini yang harus positif. Kalau ini tadi F-nya yang naik, maka yang harus positif turunan dari F. Nah, turunan F itu ya F aksen. Nah, kalau ini yang naik F aksennya, berarti turunan dari F aksen itu F double aksen, teman-teman. Oke, kita cari terlebih dahulu F aksennya, teman-teman. F aksen X. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kita ingat lagi turunannya. Jika bentuknya itu U per V, maka turunannya adalah U aksen V negatif U V aksen per V kuadrat. Cara ngapalkannya yang mudah, teman-teman. U itu yang atas, V itu yang bawah. Atas diturunkan, yang bawah tetap. Dikurang, gantian. Atas tetap ya. Yang bawah ini diturunkan. Jadi atas diturunkan, bawah tetap, dikurang. Atas tetap, bawah diturunkan. Per yang bawah di kuadrat. Nah, sekarang kita proses ya. Berarti ini turunannya, F aksennya ya. Atas diturunkan, itu 2. Bawah tetap, X tambah 3. Kurangi, gantian. Atas tetap, bawah diturunkan, berarti 1. Per dibagi dengan yang bawah di kuadrat. Seperti ini ya. Berarti X tambah 3 kuadrat. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 2X tambah 6. Negatif 2X kali 1, negatif 2X ya. Nah, berarti 2X-nya habis, teman-teman. Nah, X kali 2 itu 2X. Ini habis. Kemudian ini positif 1 dikali 1. Karena min kali min 1 ya, teman-teman ya. Positif 1 ya. Kali 1 berarti 1. Tadi 6, positif 1 berarti 7. Nah, jadinya ini 7 per X tambah 3 kuadrat. Nah, ini hendak kita turunkan lagi, teman-teman. Karena kita hendak mencari ini. Nah, ini supaya mudah turunannya, ini kita naikkan ke atas. Karena kebetulan yang atas nggak ada X-nya, teman-teman ya. Berarti kalau kita naikkan ke atas, 7 X tambah 3 pangkatnya negatif 2. Turunannya akan lebih mudah seperti itu, teman-teman. Yaitu F double aksen, itu turunan dari F aksen, turunannya ini. Pangkatnya turun ke depan, nanti berkurang 1 pangkatnya. Negatif 14, X tambah 3, negatif 3 ya. Negatif 2 kurang 1 itu negatif 3. Kali turunan dalamnya, X tambah 3 turunannya 1 dikali 1. Atau nggak usah tulis. Seperti nomor 1 tadi, teman-teman. Nah, yang ini nih. Harus dari yang paling luas. Setengah turun gitu kan. Pangkatnya kurang 1 seperti ini. Jadi ini ya. Terus ke dalam. Nah, ini teman-teman. Nah, ini tadi sama. Yang paling luas berarti ini. Jadi ini. Dalamnya 1 turunannya. Nah, gitu teman-teman ya. Dah, berarti ini. Hasilnya. Pangkat negatif kita turunkan ke bawah jadi positif dia, teman-teman. Negatif 14 per X tambah 3 pangkat 3. Nah, yang kita hendak cari adalah F double aksen yang ini nih. Itu yang positif. Itu untuk X berapa? Nah, kita cari F double aksennya kapan positif? Kita cek nih. Kita gambarkan pada garis bilangan. Nah, coba lihat teman-teman. F double aksennya ini seperti ini nih. Kita cari ekstrimnya. Ini tidak pernah 0 ya. Ini selalu konstan. Sekarang yang bawah, kapan dia 0? Saat X-nya negatif 3. Nah, saat X-nya negatif 3 ini, teman-teman, yang bawah ini jadi 0. Akibatnya nanti jadi negatif 14 per 0. Nah, itu dia tak terdefinisi. Pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi, teman-teman ya. Nah, ini tidak ada nilainya di sini, tak terdefinisi. Nah, di tempat yang lain selain di situ, teman-teman, misalnya di sini atau di sini,
berarti dia ada nilainya. Nah, kita cek positif negatifnya gimana, teman-teman? Teman-teman bisa ambil sampel. Misal di kanannya negatif 3. Ambil sampel 0 misalnya ya. Berarti 0 nih, tambah 3 itu 3. Pangkat 3 itu 27. Negatif 14 dibagi 27. Min bagi plus itu min. Nah, berarti di sini min. Negatif, teman-teman ya. Sebelah sini kalau ambil sampel berapa? Negatif 4. Tambah 3 berarti negatif 1. Dipangkatkan 3 berarti tetap negatif 1, ya kan? Negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1, ya kan? Nah, berarti negatif 14 dibagi negatif 1. Hasilnya positif. Nah, di sini positif, teman-teman. Atau cara kedua, teman-teman cukup melihat koefisien X-nya nih. Nah, ini positif nih, ya kan? 1X, 1 itu positif. Di luarnya itu min. Min kali plus itu min. Maka yang paling kanan ini mengikuti. Nah, itu tinggal min. Dan ke sini dia melewati negatif 3. Berasal dari sini. Dia itu pangkatnya 3. Kalau dia pangkatnya ganjil, maka dia berubah, teman-teman. Min berubah jadi plus. Tapi kalau pangkatnya genap, misalnya 2 nih. Berarti ini min, ini tetap min. Nggak berubah. Kalau pangkatnya genap. Nah, ini pangkatnya ganjil ya, maka dia berubah. Min jadi plus. Nah, yang kita cari adalah F double aksennya yang positif nih. F double aksen positif. Nah, berarti di sini. Berarti X di kirinya negatif 3, teman-teman. Nah, berarti di situ, teman-teman ya. X kirinya negatif 3 itu artinya X kurang dari negatif 3. Disitulah F double aksen positif nih. F aksennya naik. Nah, ini F aksen yang naik. Nah, berarti saat X-nya kurang dari negatif 3. Yang A, teman-teman ya. Ini dia. Hati-hati, teman-teman, soal ini menjebak. Mungkin teman-teman berpikir F aksennya yang positif. Hati-hati, ini bukan F, melainkan F aksen. Kalau ini F-nya naik, betul, F aksennya positif. Tapi berhubung ini F aksen yang naik, maka yang positif itu haruslah turunan F aksen. Nah, itu F double aksen. Hati-hati di situ, itu jangan kejebak, teman-teman ya. Berikutnya, nomor 4. Jika M kecil dan M besar berturut-turut menyatakan nilai minimum relatif dan maksimum relatif fungsi ini, dengan M tambah M kecil itu sama dengan 3, maka F2 berapa? F2. Berarti X-nya tinggal ganti 2 sebetulnya, teman-teman. X-nya ganti 2, cuman A ini kan belum ketemu. Nah, tugas kita mencari A terlebih dahulu, teman-teman. Minimum relatif, maksimum relatif itu didapat saat turunannya itu 0, teman-teman. Nah, kita cari turunannya. F aksen X-nya. Berarti 6X kuadrat ya. Negatif 6X. Ini konstan, berarti 0. Ditambah 0 atau nggak usah ditulis. Nah, sekarang kalau kita faktorkan, 6X-nya keluar. Dalam kurung X kurang 1. Coba cek, 6X kuadrat. Benar kan? Negatif 6X. Benar ya? Nah, kita lihat F aksennya ini, jika kita gambarkan pada garis bilangan, kapan dia 0, teman-teman? Ini akan 0 saat ini 0 atau ini 0. Karena perkalian ini, kalau salah satunya 0, itu hasilnya pasti 0. 6X akan 0 saat X-nya 0. Ya kan? Nah, ini kan X-nya 0 bagi 6 itu 0. X negatif 1, 0 saat X-nya 1. Berarti akan 0 saat X-nya 0 sama 1. Persis di sini, ini nilainya 0. Ya. Maka kalau dikali hasilnya 0. Artinya F aksen itu nilainya 0, teman-teman. Nah, di sini 0. Selain di situ, di sini, ini atau sini, nilainya tidak 0. Ada nilainya. Nah, sekarang kita lihat plus minusnya gimana. Lihat koefisien X, ini positif nih. Ini juga positif. Ya, semuanya positif tuh. Kalau dikali hasilnya positif sebagai tanda daerah paling kanan. Nah, di sini positif. Ke kiri melewati 1 berasal dari sini nih.
pangkatnya ganjil, maka dia berubah teman-teman. Positif berubah jadi negatif, plus jadi min. Ke kiri lagi melewati 0, berasal dari pangkat 1 juga, pangkat ganjil, maka dia berubah lagi jadi plus. Min berubah jadi plus gitu teman-teman ya. Ini kalau digambarkan teman-teman ya, supaya penjelasannya lebih utuh, saya jelaskan lebih detail teman-teman ya. F ini kurvanya kalau digambarkan, F aksen itu gradien turunannya, positif maka kurvanya itu naik. Nah, berarti ini naik sampai 0, sampai X-nya 0 itu ya. Setelah itu 0 sampai 1 dia F aksen negatif, berarti turun. Sampai 1 X-nya. Di kanan 1 ini F aksennya positif tuh, berarti naik lagi nih teman-teman. Nah gitu, naik terus. Nah ini berarti titiknya adalah 0, nah itu namanya maksimum relatif teman-teman. Dan maksimum relatif tadi di mana? M besar, yaitu nilainya, nilai itu Y-nya. Maka ini berarti M besar. Sementara yang di sini itu minimum relatif. M kecil itu. Saat X-nya 1, nilai Y-nya itu M kecil. Berarti 1, M kecil. Nah, coba lihat dua titik ini teman-teman. Ini sama sini. Dia terletak di kurva. Titik terletak di kurva ya masukkan ke persamaan kurva teman-teman. Itu harus benar nilainya. Saat X-nya 0, Y-nya itu harus M besar. Nah, kita substitusi. Y atau Fx itu berarti M besar. Sama dengan X-nya diganti 0 nih. Berarti 0, 0 tambah A. Berarti A. Nah, berarti ketemu A itu M besar, teman-teman. Selanjutnya kita substitusi yang sini. X-nya ganti 1, Y atau Fx-nya itu M kecil. Berarti M kecil, X-nya diganti 1. Berarti 2 dikali 1 pangkat 3 itu tetap 2. 1 kata 1 kayak 3. Berarti negatif 3 ditambah A. A-nya kita ganti M besar ya. Nah, gini. Ketemulah hubungan. Gimana itu, teman-teman? Ya, berarti M besar, kalau nggak pindah ruas, ini pindah ke sana berarti kurang M kecil. Sama dengan, berarti ini pindah ke sana, ini negatif 1. Kalau pindah ke sana berarti jadi positif 1. Nah, ketemu persamaan ini, teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya kita juga sudah punya persamaan nih dari soal nih. M besar tambah M kecil itu 3. M besar tambah M kecil 3. Nah, bisa kita eliminasi. Udah sama itu, boleh tambah boleh kurang terserah teman-teman ya. Misalnya ditambah 2M besar, M kecilnya habis, ini 4. Ketemulah M besarnya berarti 2. Ketemu juga M kecilnya. Oh, tapi nggak perlu teman-teman M kecilnya. Kenapa? Yang kita cari itu kan F2. X-nya ganti 2. Yang penting ketemu A. Dan A itu sama dengan M besar. Nah, gini teman-teman ya. Nah, dah. Berarti Fx-nya ketemu itu. 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah A. A-nya tadi M besar. M besarnya ganti 2. Pertanyaan soal F2. X-nya ganti 2. 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 3 kali 2 kuadrat tambah 2. 8 kali 2 16, 4 kali 3 itu 12, tambah 2. 4 tambah 2 berarti 6. Yang E teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman memahami turunan dengan lebih baik lagi dalam rangka pembekalan untuk menghadapi ujian masuk UGM atau UM-UGM. Mudah-mudahan ini manfaat. Jangan lupa berikan subscribe, like, dan share-nya teman-teman ya. Share ke sebanyak mungkin orang supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih semuanya.